Aturan 50/30/20. Cara mengelola uang Anda. Seperti seorang profesional mengelola keuangan bisa terasa menakutkan, terutama saat menghadapi tantangan sehari-hari seperti membayar tagihan, menangani pengeluaran tak terduga, dan merencanakan tujuan jangka panjang seperti membeli rumah, menabung untuk pensiun, atau bepergian. Aturan 50/30/20 adalah metode anggaran yang populer dan efektif yang menyederhanakan proses ini dengan membagi pendapatan ke dalam kategori yang mudah dikelola. Metode ini dapat membantu siapa saja, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman, untuk mengalokasikan dana secara efektif sambil menyeimbangkan pengeluaran harian, tabungan, dan pengeluaran tidak wajib. Dalam panduan ini, kita akan membahas apa itu aturan 50/30/20, mengapa ini efektif, dan bagaimana Anda dapat menggunakannya untuk menyederhanakan keuangan dan mencapai tujuan keuangan Anda. Apa itu aturan 50/30/20? Aturan 50/30/20 adalah strategi penganggaran sederhana yang membagi pendapatan setelah pajak Anda menjadi 3 kategori. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, 20% untuk tabungan pembayaran utang. Struktur ini memungkinkan pendekatan yang seimbang, memastikan bahwa Anda memenuhi pengeluaran penting, menikmati fleksibilitas keinginan, dan membangun keamanan finansial melalui tabungan. Pendekatan ini dipopulerkan oleh Senator Elizabeth Warren dan putrinya Amelia Warren Tyagi dalam buku mereka, All Your Worth, The Ultimate Lifetime Money Plan. Kesederhanaan dan fleksibilitas konsep ini menjadikannya salah satu metode penganggaran yang paling mudah diakses oleh berbagai tingkat pendapatan. Langkah 1. Hitung pendapatan setelah pajak Anda. Untuk mulai menggunakan aturan 50/30/20, mulailah dengan menghitung pendapatan setelah pajak Anda. Ini adalah jumlah uang yang Anda miliki setelah pajak dikurangkan. Jika Anda seorang karyawan dengan gaji tetap, jumlah ini biasanya dapat ditemukan di slip gaji atau mutasi rekening bank Anda. Jika Anda memiliki pendapatan variabel, seperti dari freelance pekerjaan tidak tetap, hitung rata-rata pendapatan bulanan Anda selama beberapa bulan terakhir untuk mendapatkan perkiraan. Pendapatan setelah pajak Anda seharusnya adalah jumlah yang tersisa setelah pemotongan wajib, seperti pajak penghasilan, BPJS, dan manfaat yang disediakan oleh pemberi kerja, seperti asuransi kesehatan. Contoh perhitungan: pendapatan bulanan bruto, 4 juta rupiah, pajak dan potongan lain, 800.000 rupiah. Pendapatan setelah pajak, 3.200.000 rupiah. Setelah Anda mengetahui pendapatan setelah pajak, Anda dapat menerapkan aturan 50/30/20 untuk mengalokasikan dana Anda. Langkah 2. Alokasikan 50% untuk kebutuhan 50%. Pertama dari pendapatan setelah pajak Anda digunakan untuk kebutuhan. Ini adalah pengeluaran penting yang diperlukan untuk kebutuhan hidup dasar, yang mungkin meliputi biaya perumahan, sewa atau cicilan rumah, utilitas, listrik, air, gas, kesehatan, rumah, dan kendaraan. Pembayaran minimum utang, pembayaran minimum yang diperlukan untuk pinjaman atau kartu kredit, kesehatan, pengeluaran medis yang penting dan tidak ditanggung oleh asuransi. Contoh alokasi kebutuhan, 50% dari 3.200.000 rupiah. Total untuk kebutuhan, 1.600.000 rupiah O sewa, 900.000 rupiah O utilitas, 150.000 rupiah O bahan makanan, Rp 300.000 O transportasi, Rp 150.000 O asuransi, Rp 100.000. Kunci keberhasilan. Aturan 50/30/20 adalah menghindari pengeluaran berlebihan untuk kebutuhan.
Jika Anda menemukan bahwa kebutuhan Anda menghabiskan lebih dari 50% dari pendapatan Anda, mungkin sudah saatnya mencari cara untuk mengurangi biaya tersebut, seperti mencari tempat tinggal yang lebih terjangkau, beralih ke rencana asuransi yang lebih murah, atau mengurangi biaya bahan makanan. Langkah 3. Alokasikan 30% untuk keinginan 30% berikutnya dari pendapatan Anda dialokasikan untuk keinginan. Kategori ini adalah tempat Anda memiliki fleksibilitas paling banyak karena termasuk pengeluaran non-esensial yang menambah kenikmatan dalam hidup. Keinginan mungkin meliputi makan di luar dan hiburan, restoran, bioskop, dan konser, hobi dan aktivitas rekreasi, keanggotaan gym, langganan, atau game, perjalanan dan liburan, belanja, pakaian, aksesoris, dan gadget. Peningkatan kebutuhan dasar, paket telepon premium atau mobil baru, jika Anda sudah memiliki mobil. Contoh, alokasi keinginan, 30% dari Rp3.200.000. Total untuk keinginan, Rp960.000. O makan di luar, Rp150.000. O langganan hiburan, Rp50.000. O belanja, Rp200.000. O hobi charter aktivitas, Rp100.000. O tabungan untuk perjalanan, Rp460.000. Keinginan dimaksudkan untuk menambah kesenangan dalam hidup Anda tanpa mengganggu stabilitas finansial. Kategori ini memungkinkan fleksibilitas dan mendorong Anda untuk hidup dengan nyaman sambil tetap mempertahankan anggaran yang seimbang. Tips: jika Anda ingin menabung lebih banyak atau mengurangi pengeluaran, kurangi alokasi keinginan Anda dengan fokus pada aktivitas yang memberi nilai kepuasan paling besar, seperti merencanakan liburan di dekat rumah atau mencari acara lokal gratis. Langkah 4. Alokasikan 20% untuk tabungan dan pembayaran utang. 20% terakhir dari pendapatan Anda harus diarahkan ke tabungan dan pembayaran utang. Kategori ini sangat penting untuk membangun keamanan finansial dan merencanakan masa depan. Item dalam kategori ini meliputi kontribusi dana darurat. Usahakan memiliki tabungan sebesar 3 hingga 6 bulan pengeluaran. Tabungan pensiun, menyisihkan dana untuk rencana pensiun, seperti BPJS Tenaga Kerja, deposito, emas, dan lain-lain. Pembayaran utang tambahan. Jika Anda memiliki utang, alokasikan dana tambahan untuk membayarnya agar mengurangi bunga dan melunasi utang lebih cepat. Investasi. Pertimbangkan untuk berinvestasi dalam portofolio yang terdiversifikasi untuk membangun kekayaan seiring berjalannya waktu. Contoh alokasi tabungan, 20% dari Rp3.200.000. Total untuk tabungan dan pembayaran utang, Rp640.000. Dana darurat, Rp200.000. Tabungan pensiun, Rp300.000. Pembayaran utang, tambahan Rp140.000. Memprioritaskan tabungan memastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dan bekerja menuju kebebasan finansial. Membangun kebiasaan menabung yang kuat juga dapat memberikan ketenangan pikiran dan membantu Anda menghindari ketergantungan pada kredit di masa depan. Tips: jika Anda belum memiliki dana darurat, jadikan ini prioritas utama Anda. Setelah dana darurat Anda ada, Anda bisa mengarahkan lebih banyak dana untuk pensiun atau membayar utang secara agresif. Menyesuaikan aturan 50-30-20 untuk situasi keuangan Anda. Meskipun aturan 50-30-20 menawarkan pendekatan yang seimbang, mungkin perlu penyesuaian untuk memenuhi tujuan dan keadaan keuangan Anda. Berikut adalah cara menyesuaikan aturan untuk berbagai situasi. Untuk daerah dengan biaya hidup tinggi. Jika Anda tinggal di kota dengan biaya perumahan dan kebutuhan dasar yang mahal, Anda mungkin perlu mengalokasikan lebih dari 50% untuk kebutuhan Anda. Dalam hal ini,
pertimbangkan untuk menyesuaikan alokasi keinginan menjadi 20% atau kurang dan mengarahkan sisanya untuk tabungan atau pembayaran utang. Untuk pendapatan rendah. Bagi mereka dengan pendapatan rendah, memenuhi kebutuhan dasar mungkin menghabiskan persentase yang lebih besar. Untuk memberikan ruang bagi kebutuhan, Anda bisa menyesuaikan keinginan menjadi 20% atau lebih rendah dan memprioritaskan membangun dana darurat. Tujuannya adalah untuk menemukan keseimbangan yang mempertahankan stabilitas finansial. Untuk tujuan tabungan yang agresif. Jika Anda bekerja untuk mencapai target tabungan yang agresif, seperti pensiun dini atau pembelian besar, pertimbangkan untuk meningkatkan alokasi tabungan Anda menjadi 30% atau lebih. Ini mungkin berarti mengurangi kategori keinginan, tetapi manfaatnya adalah jalur yang lebih cepat menuju tujuan tabungan Anda. Untuk pembayaran utang, jika Anda fokus untuk melunasi utang, sisihkan dana ekstra untuk pembayaran utang. Ini bisa berarti mengurangi keinginan menjadi 10% atau bahkan 5% sampai Anda melunasi utang berbunga tinggi, sehingga pendapatan Anda di masa depan lebih bebas untuk ditabung. Kelebihan aturan 50/30/20. 1. Kesederhanaan. Struktur yang sederhana membuatnya mudah diingat dan diterapkan, bahkan untuk pemula dalam penganggaran. 2. Fleksibilitas. Aturan ini dapat disesuaikan untuk memenuhi tujuan individu, baik itu melunasi utang, menabung untuk tujuan tertentu, atau berinvestasi. 3. Pengeluaran. Seimbang. Dengan membagi dana menjadi kategori yang jelas, aturan 50/30/20 mempromosikan keseimbangan yang sehat antara kebutuhan, tabungan, dan menikmati hidup. Tips sukses dengan aturan 50/30/20. Berikut adalah beberapa tips praktis untuk memaksimalkan aturan 50/30/20. 1. Otomatisasikan tabungan. Atur transfer otomatis untuk tabungan atau kontribusi pensiun. Ini memastikan Anda konsisten dalam mencapai tujuan tabungan. 3. Tetapkan tujuan keuangan yang spesifik. Dengan tujuan yang jelas, lebih mudah untuk tetap termotivasi. Sesuaikan kebutuhan. Tinjau kembali anggaran Anda secara teratur, terutama setelah perubahan besar dalam hidup seperti pekerjaan baru, pindah tempat tinggal, atau penambahan keluarga. Tetap fleksibel. Tidak apa-apa untuk menyesuaikan bulan ke bulan jika ada pengeluaran tak terduga. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan yang berkelanjutan, bukan kendala yang kaku. Kesimpulan aturan 50/30/20 menawarkan cara sederhana dan fleksibel untuk mengelola uang secara efektif. Dengan mengalokasikan 50% dari pendapatan untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan, aturan ini membantu menciptakan anggaran yang seimbang, yang mempromosikan stabilitas finansial dan kesenangan hidup.